Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Belum lama ini, publik dihebohkan oleh berita mengenai salah satu mantan atlet bola voli. Aprilia Manganang sempat dikenal sebagai atlet bola voli wanita, namun kini dinyatakan sebagai pria setelah menjalani sejumlah pemeriksaan. Aprilia Manganang yang sekarang tercatat sebagai prajurit aktif TNI dengan pangkat Sersan 2 atau Serda, dinyatakan mengidap kondisi yang disebut hipospadia. Hipospadia berbeda dengan transgender maupun intersex. Lalu, hipospadia sebenarnya penyakit yang bagaimana? Hipospadia merupakan sebuah kondisi kelainan bawaan pada bayi laki-laki di mana letak lubang kencingnya tidak normal. Jika normalnya ujung penis merupakan lokasi uretra, bayi laki-laki penderita hipospadia lahir dengan kondisi uretra yang letaknya di bagian bawah penis. Kelainan bawaan ini akan menyulitkan anak ketika sudah bertumbuh dewasa, khususnya dalam hal berhubungan seksual dan juga setiap melakukan buang air kecil. Prevalensi hipospadia secara global menurut sebuah hasil studi adalah 11,3 dari 10.000 bayi baru lahir. Di Indonesia, belum terdapat data pasti mengenai prevalensi hipospadia. Namun, menurut sebuah hasil penelitian di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, periode tahun 2002 sampai dengan 2014, terdapat 124 kasus hipospadia yang dijumpai. Penyebab hipospadia hingga kini belum diketahui secara pasti. Namun kelainan bawaan ini dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko seperti faktor genetik. Kelainan bawaan pada bayi selalu terkait erat dengan kondisi faktor genetik. Variasi gen tertentu dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko gangguan hormon yang mendukung pembentukan alat genital pada bayi laki-laki. Riwayat kesehatan keluarga. Bayi yang lahir dari keluarga yang memiliki riwayat hipospadia tentu akan memiliki risiko lebih tinggi untuk lahir dengan kondisi yang sama, terutama jika ayah atau kakek pernah mengalami kelainan bawaan ini. Seorang bayi laki-laki berpotensi lebih besar dalam mengalami hipospadia. Paparan zat kimia berbahaya selama hamil. Para ibu hamil yang kerap terpapar zat kimia tertentu dalam kadar tinggi dapat meningkatkan risiko gangguan pada janin. Salah satu contoh paparan zat kimia yang mampu mengganggu perkembangan janin adalah pestisida, walau memang hal ini masih belum diteliti lebih lanjut. Melahirkan di usia 35 tahun lebih. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan dan proses melahirkan di usia 35 tahun ke atas dapat membahayakan janin. Hal ini dapat berpengaruh pada peningkatan risiko hipospadia pada bayi laki-laki yang lahir dari wanita dengan usia lebih dari 35 tahun. Seorang bayi laki-laki dapat mengalami hipospadia karena perkembangan uretra atau saluran lubang kencingnya tidak sempurna selama berada di dalam kandungan. Tak hanya bagian uretra, kutub penis juga mengalami perkembangan secara tidak sempurna selama kehamilan sang ibu. Penderita hipospadia tidak selalu mengalami gejala yang sama, namun satu gejala yang pasti dan paling utama adalah letak lubang kencingnya yang abnormal. Sebagian besar kasus hipospadia menyebabkan letak lubang kencing justru di bagian bawah batang penis atau kepala penis. Karena posisi lubang kencing yang tak wajar tersebut, sejumlah gejala dapat terjadi yaitu seperti berikut. Penis berbentuk melengkung ke bawah, kulup justru hanya menjadi penutup kepala penis bagian atas, buang air kecil menjadi tak nyaman karena urin yang keluar terpecik secara tidak normal. Para orang tua yang menyadari bahwa sang anak lahir dengan kelainan bawaan hipospadia, sebaiknya segera periksakan. Jika dari hasil pengamatan orang tua menemukan bahwa letak lubang kencing bayi tidak normal, segera konsultasikan dengan dokter. Terlebih bila buang air kecil bermasalah, tentu orang tua akan jauh lebih mudah menyadarinya. Untuk memeriksa bayi laki-laki yang diduga mengalami hipospadia, umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jika memang diperlukan, dokter kemungkinan besar akan merujukkan ke ahli urologi anak untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain pemeriksaan fisik, tentunya dokter perlu menggunakan metode lainnya untuk memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Untuk mengurangi risiko bahaya pada perkembangan janin selama di dalam kandungan, pemilik perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, tidak merokok, tidak terpapar zat kimia apapun, khususnya dalam waktu yang jangka panjang, menjaga berat badan ideal, konsumsi suplemen asam folat yang tentunya sudah dikonsultasikan lebih dulu dengan dokter kandungan, melakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan agar kondisi kehamilan dapat terdeteksi, terutama pada trimester pertama. Demikianlah pembahasan mengenai fakta dan penyebab penyakit hipospadia. Bila ada pendapat dan pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.